dalam berorganisasi, kita sebagai pemimpin melaksanakan kewajiban dahulu kepada anggota. Baik, sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi, apa yang harus dilakukan kewajiban terlebih dahulu? Apa tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin? Kalau bisa berparalel, kalau bisa menjalankan bersama. Karena menjadi seorang pemimpin itu, tanggung jawab seorang pemimpin itu kan sangatlah tinggi, karena pada saat dia menjadi seorang pemimpin, dia merupakan tanggung jawabnya terhadap masyarakatnya, gitu. Tapi dia juga harus, di samping itu juga harus melaksanakan kewajibannya selaku pemimpin, ya, seperti itu. Pada saat dia ingin menjadi seorang pemimpin masyarakat, dia dipilih oleh masyarakat, dia harus memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya, sehingga kewajibannya sebagai seorang pemimpin dia harus mampu menjalankan untuk masyarakatnya, seperti itu, gitu. Jadi dia tidak bisa di satu sama lain dipilih-pilih, ini dulu, hak dulu, kewajiban dulu. Banyak orang yang menuntut haknya tapi tidak mau menjalankan kewajibannya, tidak seimbang. Hak nuntut tapi kewajibannya juga dilaksanakan. Mau meminta hak naikkan gaji tapi tidak mau melaksanakan kewajiban bekerja dengan profesional. Kan banyak yang seperti itu. Akhirnya tidak berjalan secara seimbang. Nah, tanggung jawab dan kewajiban ini sama, hampir mendekati. Karena tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin yaitu dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang pemimpin. Nah, ini bagian dari menjawab dari tanggung jawab itu. Menjawab dari tanggung jawab dia sebagai seorang pemimpin yaitu menjalankan kewajibannya selaku pemimpin di organisasi. Mas Heri sebagai seorang pemimpin MTI-CIT, dia bertanggung jawab terhadap MTI-CIT, sekaligus dia juga melaksanakan kewajibannya selaku pemimpin ketua MTI-CIT. Jadi berbarengan dijalankan, karena menjawab tanggung jawab itu, tanggung jawab pemimpin. Karena tidak mungkin, ya, tidak mau menanggung hanya mau menjawab gitu kan. Hanya berpikir saya tanggung jawab kok, tapi tidak mampu melaksanakan kewajibannya, sama saja tidak bertanggung jawab, itu namanya, kan gitu. Karena menjawab dari tanggung jawab itu adalah dia mampu melaksanakan kewajibannya selaku pemimpin, gitu, sebelum menuntut yang lain-lainnya, hak-haknya, gitu ya. Jadi dua hal itu berbarengan. Mas Heri memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin. Tanggung jawabnya apa? Kalau hanya sekedar diam saja sebagai ketua, ya dia harus menjalankan, yaitu menjalankan kewajibannya secara pemimpin, gitu, seperti itu. Seandainya gitu, Mas Ami menjadi seorang pemimpin, apakah Mas Ami mau merubah ideologi Pancasila yang kita anut selama ini, yang notabene adalah warisan dari nenek moyang kita, nenek moyang yang kita sayang? Itu yang pertama ya, masalah merubah. Yang kedua, yang kedua, oke. Itu yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara yang Iya. Seandainya jika Mas Amin menjadi seorang pemimpin, Wah, ini saya kayak kampanye. Kayak kampanye lagi ya. apakah relevan syariat Islam didirikan di negara kita, negara Indonesia? Mengingat negara kita adalah negara yang agung, bukan hanya. Saya di sini bukan menyurahkan kaum minoritas kita, tapi saya di sini sebagai orang yang berbangsa dan bernegara. Ya mungkin itu saya dari saya. Iya. Nanti tambah lagi. Baik. Jadi terkait dengan masalah ideologi Pancasila kita di negara kita Indonesia, gitu ya. Saya itu dapat informasinya dari mana itu, dari tahun Ya, pokoknya bisa ini. Jawab pos. Kali data saja kali. valid ya. Karena di dalam BPUP PKI ya, Badan Perencanaan Kemerdekaan Indonesia itu, semua itu merumuskan terkait dengan 5 dasar negara, ya.
Nah, di dalam sana juga banyak orang-orang yang berada baik dari berbagai macam dari nasionalis, agamis gitu ya, yang hadir di dalam BPU PKI pada saat itu. Dan juga pembahasan permasalahan terkait dengan problematika pembukaan Undang-Undang Dasar yang ingin dicantumkan dalam syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, gitu ya, pemeluk Islam, gitu kan. Nah, itu kan berada di dalam perumusan bersama. Seperti layaknya kita hadir di seluruh bangsa merumuskan itu, gitu. Seperti itu. Nah, kalau misalkan terkait itu berarti saya memang kurang paham terkait dengan sejarahnya karena saya bukan ahli sejarah, gitu ya, terkait hal itu. Sehingga pada saat ini merubah Pancasila siap tadi gimana? Ideologi Pancasila. Terus saya kabar bahwa akhir-akhir ini ideologi Pancasila yang kita selama itu adalah hasil adopsi dari kitab Talmud Yahudi. Poin kitab Talmud Yahudi yang 5 itu loh, itu semuanya hasil adopsi. Dan ternyata bukan hanya negara kita saja yang menganut seperti itu, ada Thailand, hampir sama semuanya pada intinya secara garis besar, dalam artian tanda kutip seperti itu, hampir sama. Jadi tersiar kabar bahwa segelintir orang yang akhir-akhir ini sering menyerukan pengen ideologi Pancasila itu diganti karena mengingat adalah itu hasil adopsi dari kitab Talmud Yahudi. Tapi kalau menurut saya ya, masalah hasil adopsi dari negara mana-mana, asalkan itu bermanfaat bagi semua, ngapain toh kita harus ikut. Jadi problematikanya adalah bukan berasal dari mana dan memang saya juga bukan ahli sejarah terkait dengan hal itu. Tapi bagaimana 5 ideologi dasar negara kita Pancasila, gitu kan? Itu bagaimana bisa merangkum kemajemukan itu, ya, untuk bisa mencapai tujuan berbangsa dan bernegara tanpa konflik dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Karena ini bagaimana mempersatukan kita, ya, dari berbagai macam suku bangsa dan agama berada di dalam satu ideologi negara kita Pancasila. Seperti itu. Ya, 5 ideologi bangsa negara kita. Nah, kalau misalkan terkait itu dari mana saya belum tahu, baru tahu dari Mas Anton itu, gitu kan. Kalau memang dari sana. Sehingga saya tidak bisa mengomentari terkait dengan dari mana asal Pancasila itu. Karena itu berasal dari BPUPKI, ya, bukan PJTKI, bukan berasal dari PJTKI, dari perumusan itu semua. Dan bagaimana ini merangkum keseluruhan, bagaimana ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara kita berasal dari kita mempercayai adanya ketuhanan itu sendiri. Jadi tidak ada yang namanya negeri kita orang-orang yang tidak percaya terhadap Tuhan, ya, seperti itu. Jadi karena negara kita berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, ya, seperti itu. Jadi bagaimana kemajemukan ini, ya, Indonesia ini kita jaga, kita manage dengan baik melalui 5 dasar negara ini. Jadi 5 dasar negara ini merangkum keseluruhan untuk menghadirkan kemaslahatan bersama. Menghadirkan kemaslahatan bersama dari berbagai macam ideologi suku bangsa yang ada di dalam negeri kita. Itu 5 ideologi dasar negara. Gitu. Nah, kalaupun mau merubah karena hal-hal tertentu tapi tidak akhirnya melepaskan sisi-sisi kebersamaan di dalam bangsa negara kita, itu lebih baik dihindari karena Islam itu menjauhkan hal-hal yang sifatnya tidak permusuhan atau perpecahan. Tapi bagaimana kita menghadirkan kebersamaan itu di antara kita semua. Jadi tidak menghadirkan, oh ini saya dari golongan ini, saya dari agama ini, saya dari suku ini, saya dari bangsa ini, dan lain sebagainya. Tapi kita menyatu diri 5 hal itu. Bagaimana kemaslahatan, kemajemukan itu menghadirkan kebersamaan kita bersama. Itu yang lebih baik dibandingkan kita menghadirkan perpecahan, karena notabene ini berasal dari ini, berasal dari sini, untuk merubah itu. Seperti itu. Nah, terus kemudian jikalau saya menjadi seorang pemimpin, apakah syariat Islam pantas berada di negeri kita? Ya kan? Seperti itu. Nah, ini permasalahannya bukan masalah syariat Islam kita berlakukan atau tidak, tapi bagaimana belajar dari orang Islam sendiri mau melaksanakan ajaran Islam atau tidak. Kan banyak di negeri kita orang Islam tabu dengan agamanya karena sudah diarahkan, dijauhkan dari agamanya itu sendiri. Gitu.
Jadi bukan sekarang berkutat masalah sekarang syariat Islam dilaksanakan, bukan. Tapi bagaimana masyarakat kita sendiri, umat Islam sendiri mau melaksanakan kewajibannya beragama Islam, minimal sholat. Karena selama ini yang tadi saya sampaikan, kalau Islam masuk dengan ditabarkan dengan kekerasan, orang mau nggak masuk Islam? Padahal Islam ini rahmatan lil alamin, harusnya rahmat bagi seluruh alam. Tapi yang didengungkan adalah karena kita jamaahnya jamaah Mivo TV, ya selalu lihat di TV-TV gitu ya, kabar-kabar, lihat di berita-berita terorisme, apa Osama bin Laden, bom di sini, bom di sana, kumpancung dan lain sebagainya. Kita hanya sebatas memahami Islam sekecil itu, tapi tidak memahami Islam secara menyeluruh, ya sumuliatul Islam, Islam secara menyeluruh. Jadi notabene kita takut terhadap ajaran Islam. Oh, Islam kok galak banget sih, serem banget sih. Padahal ada dimensi-dimensi hal lain yang memang harusnya kita pahami. Bagaimana kita memahami terkait dengan syahadat kita sendiri. Kita sudah bersyahadat tapi kita tidak melaksanakan apa ajaran Islam secara apa? Secara benar. Kan gitu. Ya. Karena memang ini yang akhirnya menjadi permasalahan-permasalahan kita. Ya, problematik. Kalau misalkan syariat Islam dijalankan, oh ini pulau ini, kota ini akan memisahkan diri dari Indonesia. Ini memisahkan diri dari Indonesia. Tapi bagaimana kita belajar dari Rasulullah di Madinah, dari berbagai macam suku bangsa, berbagai macam agama itu berada di Madinah, tapi tidak ada yang merasa terusik dengan ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana kita belajar dari Rasul di Madinah dengan piagam Madinah, dari berbagai macam suku, ya. Kan di Madinah ini berbagai macam kabilah banyak di Madinah. Ada dari Yahudi, ada orang Yahudi di Madinah, kan? Islam juga ada, apalagi ada pendatang kaum muhajirin, orang baru pendatang. Gitu. Nah, bagaimana Rasulullah merangkum semua ini dalam piagam Madinah sehingga tidak ada yang bertengkar antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Bukan permasalahannya adalah bagaimana dia harus menjalankan syariat Islam dan lain sebagainya. Gitu. Karena itu syariat Islam, ya, tinggal bagaimana teman-teman kita semua, tinggal hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan saya misalkan ajak Mas Heri sholat yuk, Mas Heri nggak mau sholat, itu bukan hubungan saya dengan Mas Heri, tapi bagaimana hubungan Mas Heri dengan Allah Subhanahu wa taala, karena itu udah hubungan hamba dengan Tuhannya. Gitu. Jadi nggak perlu saya marah-marah, oh Mas Heri nggak sholat gini-gini, nggak perlu, itu urusan Allah yang marah kepada Mas Heri kan gitu misalkan berarti. Jadi itulah. Jadi bagaimana syariat Islam layak atau tidak di Indonesia? Ya. Tapi sekarang bagaimana kita bisa dengan merangkul semuanya, mempertanggungjawabkan kita sebagai orang Islam menjalankan syariat Islam, karena kita memiliki kewajiban untuk menjalankan syariat Islam di dalam diri kita sebagai selaku seorang muslim. Tidak harus diambil di dalam aturan negara itu, undang-undang pembukaan harus semua menjalankan syariat Islam dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Tapi bagaimana kita membina masyarakat kita mau melaksanakan kewajibannya selaku umat Islam untuk melaksanakan ya agama-agama yang Allah Subhanahu wa taala sudah perintahkan. Mungkin itu pertanyaannya dari saya. Ya. Itu alangkah baiknya. Jadi bagaimana kemaslahatan kebersamaan kita dalam pluralitas itu, ya, keberagaman di dalam negara kita itu bisa terjaga dalam kebinekaan tunggal ikaan. Tidak ada perpecahan dan tidak ada permusuhan di antara lainnya. Mau dari suku mana, mau dari negara mana, bangsa mana, mau dari agama apa, itu semua satu, kita Indonesia. Nama saya Mbak Sumi. Ya, itu yang sering disebut saya ibu dari Cianjur. Dan saya mau tanya ya Mbak tentang kepemimpinan organisasi ini. Bagaimana caranya kita ya memimpin kepengurusan organisasi ini ya, kok kayaknya sulit banget ya kita mempengaruhi anak-anak itu biar bisa bergabung dengan organisasi kita. Nah, dan saya juga udah mencoba ya Mbak ya, udah mencoba saya menglobi ke berbagai teman ya untuk bergabung dengan kita ya, gitu ya.
kok jawabannya katanya ada salah satu menjawab itu, kalau saya tuh selagi masih minum katanya gitu, saya masih belum bisa bergabung dengan MTYC ini, majelis taklim lah gitu, di majelis taklim. Gimana caranya kita itu bisa apa ya, bisa membawa anak-anak itu ya bergabung dengan kita. Kasih kejenuhan yang terus kadang-kadang kita merasa lelah ya, jenuh, terus kadang-kadang udah semaksimal mungkin kita berusaha gitu, terus kadang-kadang hasilnya nol gitu. Terus bagaimana caranya kita bisa agar bisa mengatasi kejenuhan tersebut sebagai seorang pemimpin, yaitu sebagai ya pemimpin suatu organisasi. Jadi kayaknya kalau ngomong masalah manajer organisasi kayak gini kan luas ya Mas ya. Jadi organisasi apa-apa, tapi di sini kan kita membahas organisasi yang kecil aja, organisasi kita MTYCIT aja ya. Dari sini ini yang lebih penting ya, fokusnya ke sana. Jadi benar kata Mbak Sumi, gimana cara kita bisa mengumpulkan anak-anak bisa lebih banyak, dan dari kitanya udah semaksimal mungkin kita berusaha, kata kayak Mbak Sumi, kata Mas Heri. Terus gimana cara kita mengatasi kejenuhan kita sendiri. Semuanya anak-anaknya udah Mas males gimana berbagai alasan yang mereka utarakan ya. Terus kita bagaimana dari kepemimpinan kita untuk mengatasi semua itu. Jadi perlunya ada orang yang memang tidak gabung dengan MTYCIT karena sudah kecapean kerja atau tidak memiliki waktu. Ada yang hal keduanya adalah karena tadi Mas Heri sampaikan, karena menganggap MTYCIT adalah seperti layaknya seorang malaikat, seorang bersih gitu. Jadi ngaji. Sedangkan saya belum malu untuk datang ke dalam pengajian, apalagi namanya majelis taklim Yasin. Gitu. Seperti itu. Ada dua hal. Nah, kalau yang pertama ini adalah kita harus melihat dari masing-masing kita ini, kita hadir di Taiwan ini karena bekerja. Karena bukan datang tamasya, wisata sehingga memiliki waktu luang. Tapi kita semua hadir di sini adalah karena kerja, sehingga waktu kita sudah terkuras habis dengan pekerjaan. Sehingga pada saat waktu libur adalah waktu yang efektif untuk mereka istirahat. Nah, tinggal bagaimana memang mengelola organisasi ini tidak harus ditentukan dengan orang hadir banyak di dalam majelis taklim itu, tidak. Tapi bagaimana kedekatan antara personal terhadap organisasi ini yang harus kita pikirkan. Jangan sampai orang ini semua ini tidak peduli dengan organisasi. Minimal yaitu tadi dia ada sangkutnya dengan organisasi. Gitu. Meskipun dia tidak bisa meluangkan hadir seperti kita di tempat ini. Karena tidak bisa ditentukan juga dengan banyak yang hadir, tidak bisa ditentukan. Ya bukan ini menjadi penilaian yang lain, bukan. Tapi kedekatan mereka pada saat ada event, ada acara MTYCIT, mereka mau menyumbangkan sesuatu. Misalkan uang, minimal uang. Kan gitu. Karena dia tidak bisa hadir karena kesibukan bekerja. Nah, orang-orang yang seperti ini kita bisa bersilaturahim dengan mereka, mengadakan acara-acara di tempat-tempat mereka. Jadi mereka ngajak ke tempat kita bagaimana kita mau ke tempat mereka. Nah, terus yang kedua momentumnya adalah bagaimana kita melaksanakan ini sekaligus yang tipe orang kedua ini yang tadi datang kepada hal-hal yang sifatnya tadi mabuk dan lain sebagainya. Nah, kalau kita menganggap organisasi kita adalah bukanlah sekedar organisasi muslim. Ya, tapi bagaimana kita ingin merangkul seluruh TKI kita yang ada di Kiai. Kita harus juga pandai memilih, kreatif dalam memilih acara-acara kita. Jangan monoton hanya sekedar Yasin. Baca Yasin tiap bulan. Jangan monoton kita hanya pengajian. Ada hal-hal yang sifatnya positif buat muslim itu. Jadi orang Islam ini tidak hanya sekedar mengaji. Tapi ada momentum. Orang Islam ini fisiknya harus kuat, jasadiahnya harus kuat. Bikin sarana olahraga. Ada orang yang senang dengan olahraga, ikut sertakan di dalam olahraga. Jadi kedekatan mereka terhadap organisasi bukan ditentukan mereka sejauh mana mereka banyak hadir di dalam pengajian-pengajian PBC itu. Misalkan ada lomba tadi ya, lomba. Ada rihlah atau jalan-jalan. Kita adakan jalan-jalan kedekatan mereka. Jadi apa yang mereka butuhkan? Seperti mahasiswa melaksanakan pelatihan komputer. Ini kan bagian dari
mengasah intelektualitas kita selaku orang Islam, selaku Muslim. Jadi nggak tabu banget, setidaknya minimal kita belajar komputer tidak hanya ngerti Facebook aja kan gitu. Diajarkan yang lain dalam. Nah ini kita memiliki kreativitas dalam kita melaksanakan sebuah acara gitu untuk menarik mereka. Dan kita harus tahu apa kira-kira keinginan teman-teman kita di dalam organisasi. Di mereka ada wadah organisasi apa yang mereka? Kan kebanyakan mereka ingin dipedulikan. Kebanyakan mereka ada masalah organisasi membantu permasalahan. Tapi kita kan harus ada timbal balik. Kita membantu, dia juga harus membantu. Nah tadi tidak dibuktikan hanya sekitar. Iya Mas Erik. Itu kegiatan agar itu tidak melaksanakan tabligh akbar melulu, diselingi dengan olahraga apa itu. Sebab teman-teman TKI itu kan nggak semua atau yang mabok-mabok itu kan nggak semua senang ke yasinan atau ke tabligh akbar apa. Justru kebanyakan teman-teman yang mabok itu sukanya olahraga, kayak volley kemarin itu bagus itu. Tapi kenapa kok Kiai kok nggak mau ngadain? Kenapa Mas Erik? Tadi alasannya keamanan. Oh keamanan. Saya kira Mas Eri membawa MTKT mau kemana? Jadi orang-orang ini teman-teman ikut bersama gerbongnya Mas Eri sebagai pemimpin. Bukan Mas Eri ikut mereka semua orang-orang ini. Karena kalau mengikuti satu persatu itu banyak banget keinginan mereka. Ya, keinginan kita semua ini banyak masing-masing. Mbak Sumi punya keinginan, Mbak Eli punya keinginan, Mas Udin punya keinginan, Mas Udin punya keinginan, dan lain-lain punya keinginan semua. Dan Mas Eri ini yang merangkul semua satu menjadi tujuan organisasi MTJIT. Jadi kira-kira apa kebutuhan kiai ini? Kita harus bisa mengetahui. Jadi kalau misalkan kita tidak berbicara organisasi yang lebih atas, misalkan MIT ingin apa? Karena kan MIT hanya pengkoordinir majelis taklim yang ada. Karena setiap majelis taklim di beberapa kota kan berbeda-beda karakter dan model TKI-nya di beberapa kota. Gitu. Nah, kira-kira di kiai khusus lebih di kiai kita ingin apa tadi? Makanya kan banyak yang waktu itu saya sarankan juga ke Mas Eri. Karena butuh apa nih? Ada jalan-jalan, mau olahraga, yuk kita mengadakan olahraga. Kan kiai juga berbagai macam kota. Ada dari Pucet, Tolio, Tonan, Mincong dan lain sebagainya. Bikin aja mereka bikin grup masing-masing, tandingkan dari beberapa kota. Kita buat pertandingan. Ini kita, jadi MTJT berpikir skupnya adalah kiai karena MTJT berada organisasi kiai. Jadi kita tidak berpikir dengan organisasi lain. Kita mengumpulkan. Daripada kita keluar tapi ternyata di dalam nggak bagus, lebih baik kita berdayakan yang di dalam untuk menunjukkan ke keluar. Gitu. Itu sarana. Terus yang kemudian yang kedua ya terkait dengan menghindarkan kejenuhan dari Mbak Eli ya. Sebenarnya sekali lagi ya, mengajak orang ini bukanlah setiap orang tidak mau ikut dengan kita, ini bukan akhir dari segalanya. Seperti kita mengajak orang kepada kebaikan, hidayah ini bukan kita yang miliki tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus jenuh kita mengajak orang. Kita ngajak orang kepada organisasi ya, kita harus sabar dalam hal itu. Itu poinnya. Orang lama-lama saya strateginya begini. Mau ngajak orang rapat. Sekali rapat nggak hadir. Jangan habis itu kita selesai nggak mengabari mereka. Kabari terus sampai lama-lama mereka bosan menerima SMS kita. Nggak enak nih di SMS diajak mulu tapi nggak ikut-ikut gitu. Akhirnya ngomong, maaf ya saya nggak punya waktu gitu. Karena nggak enak sama kita. Jadi kita harus sabar mengajak orang. Bila nggak datang kita kabari. Jangan sekali kita ajak, wah nggak datang. Besok nggak dikabari. Jangan kita hilangkan sifat seperti itu untuk mengajak orang. Tapi kabari terus. Sehingga mereka bukan kita yang bosan, tapi dia yang bosan mendengarkan kita. Oh diajak terus kok. Jadi dia nggak enak. Datanglah. Kapan? Kita nggak tahu. Belum tahu kapan dia akan hadir. Tapi kita harus terus mengajak komunikasi tersebut, menyampaikan informasi itu untuk hadir. Gitu. Kecuali kita menyetop setelah itu, ya kita yang salah. Kita nggak sabar. Akhirnya nggak datang lagi. Gitu. Ya wajar akhirnya nanti disampaikan, oh saya nggak dapat informasi ya karena kita nggak menyampaikan. Itu bertahap, jadi harus sabar untuk menyampaikan itu. Jangan sampai kita pasrah dan menyerah. Dan ya tadi karena kita berbagai macam, kita ingin merangkul kebersamaan itu, makanya kita ajaklah.
ya dengan berbagai macam kegiatan yang bisa mengajak mereka. Dan kita harus tahu, jangan sesuai keinginan kita, menurut kita. Menurut saya itu menurut saya gitu, bukan menurut orang lain. Hati-hati seperti itu ya. Ini menurut saya, kayaknya anak-anak inginnya begini. Ini kan menurut saya, menurut Anda. Tapi bukan menurut orang. Bagaimana cara tahu menurut orang? Kita tanya dia satu persatu. Kalau perlu bikin survei, buat survei. Kan ada ya cara-caranya survei, ya angket, apa sih keinginan mereka, teman-teman kita di Kiai ini inginnya seperti apa organisasi ini. Baru kita tahu apa keinginan mereka dan kita bisa saranai mereka. Sehingga kita tidak hanya sekedar menebak, menerka apa keinginan teman-teman kita berada di luar sana. Ya, kalau kita hanya menebak, kita menjalankan, ternyata ada juga yang tidak suka. Menjalankan ini ada juga yang tidak suka. Kan? Ya, yang penting kita jalankan dengan sabar. Mungkin itu ya.